Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat ATR BPN. Perkenalkan, nama saya Andrin Jakli Miliela. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara, dari kantor pertanahan Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai salah satu sosok atau tokoh penting dalam proklamasi Indonesia. Mungkin sahabat ATR BPN, kalau saya sebutkan namanya mungkin sudah pada tahu. Tapi di sini saya ingin mengajak kembali untuk melihat lagi sejarah-sejarah yang pernah beliau lakukan demi kepentingan bangsa ini dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Mari kita saksikan video berikut. Hai sahabat ATR BPN, pasti kalian sudah mengenal salah satu sosok pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Nama yang diabadikan menjadi sejumlah jalan, universitas, museum, dan monumen di Indonesia. Ya betul, Jenderal Sudirman, Jenderal Besar TNI Anu Merta, seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Dia adalah Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia. Sosok Jenderal Sudirman pernah bekerja sebagai guru dan menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah dan aktif menjadi pemimpin dalam kegiatan kelompok pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Masa awal karir Sudirman di dunia militer dimulai ketika memasuki tahun 1944. Ia dipercaya menjadi kepresidenan yang dibentuk oleh Jepang, dan di tahun itu juga ia bergabung dengan PETA, Pembela Tanah Air. Organisasi PETA merupakan kesatuan militer yang dibentuk Jepang di Indonesia dalam masa kependudukan Jepang. Setelah menyelesaikan masa kependidikannya, ia dipilih menjadi komandan batalion karena kecakapannya dalam memimpin. Selama menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas, Sudirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan sehingga diasingkan di Bogor. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan dan ke Jakarta bertemu dengan Presiden Insinyur Soekarno. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara di Banyumas dengan mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Pada tanggal 12 November 1945, dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar. Sembari menunggu pengangkatan, Sudirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Pertempuran ini dan penarikan diri tentara Inggris menyebabkan semakin kuat dukungan rakyat terhadap Sudirman, dan ia akhirnya diangkat sebagai Panglima Besar pada tanggal 18 Desember. Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati yang turut disusun oleh Perjanjian Renville yang menyebabkan Indonesia harus mengembalikan wilayah yang diambilnya. Dalam agresi militer pertama kepada Belanda dan penarikan 35.000 tentara Indonesia, ia juga menghadapi pemberontakan dari dalam, termasuk upaya kudeta pada 1948. Ia kemudian menyalahkan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai penyebab penyakit tuberkulosisnya. Karena infeksi tersebut, paru-paru kanannya dikempeskan pada bulan November 1948. Pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer kedua untuk menduduki Yogyakarta. Pada saat pemimpin-pemimpin politik berlindung di Keraton Sultan, Sudirman beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Kemudian perang Jenderal Sudirman ini bisa dirasakan ketika ia terus berencana akan serangan umum pada 1 Maret 1949, karena ia terus berkomunikasi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX agar bisa melakukan serangan balasan kepada pihak sekutu. Ia pun kemudian berkomunikasi dengan Letkol Soeharto dan sepakat melakukan serangan pada tanggal 1 Maret 1949 di seluruh wilayah Yogyakarta. Dan hal ini pun berhasil membuat Indonesia kembali menduduki wilayah Yogyakarta dari pihak Belanda. Pihak Belanda dikecam di dunia internasional.
hingga muncul perjanjian Romroyen dan konferensi meja bundar. Dan berkat hal tersebut, kemudian Belanda pun menyerah dan mengakui kedaulatan NKRI pada 27 Desember 1949. Penyakit TBC yang diidapnya kambuh, ia pensiun dan pindah ke Magelang. Sudirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Semaki, Yogyakarta. Indonesia tentu membuat namanya begitu dikenal luas sebagai sosok yang sangat tangguh dan juga menginspirasi, dan berkat perjuangan beliau yang tanpa pamrih dalam menjaga kedaulatan di Indonesia meskipun dalam keadaan sakit parah, itu menunjukkan betapa cintanya beliau terhadap negara Republik Indonesia ini. Sampai di akhir hayatnya, beliau telah memberikan seluruh jiwa raganya terhadap persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Dari sosok beliau, kita sebagai ASN seharusnya menimbulkan rasa cinta terhadap tanah air dengan memanfaatkan segala kemampuan yang ada di diri kita untuk dapat diimplementasikan di dunia kerja dan dapat melayani masyarakat sepenuhnya sesuai dengan fungsi ASN. Tauladan dari sosok tokoh Jenderal Sudirman. Pertama, pemberani, rela berkorban untuk bangsa. Kedua, mementingkan kepentingan bangsa. Cinta tanah air dalam keadaan yang tidak sehat tanpa memperdulikan diri sendiri, beliau tetap berjuang demi kesatuan dan persatuan bangsa. Halo sahabat Atar BPN, bagaimana dengan video yang saya berikan? Menarik tidak? Seharusnya menarik dong. Ya, seperti itulah perjuangan seorang Jenderal Sudirman dalam mempertahankan dan memperjuangkan proklamasi Republik Indonesia. Beliau menanamkan nilai-nilai bela negara, rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Saya sebagai CASN seharusnya dapat meneladani ketokohan beliau dalam mementingkan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi. Dalam keadaan sakit, beliau tetap ingin rela berkorban untuk mementingkan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya sebagai CASN seharusnya dapat menanamkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan saya sehari-hari, seperti tepat waktu dalam bekerja dan setia di saat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melayani yang baik. Demikianlah video yang saya berikan ini, semoga bermanfaat bagi seluruh masyarakat luas, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.